Halo, salam semangat dari kami tim Copycat, merupakan salah satu peserta penerima pendanaan dari program Wirausaha Mahasiswa Vokasi pada tahun 2021. Izinkan kami ingin menyampaikan tentang laporan kemajuan mengenai kegiatan yang telah kami laksanakan. Sebelum perkenalan dari kelompok, kami ingin memperkenalkan mengenai filosofi usaha kami. Copycat merupakan representasi dari pengembangan ilmu wirausaha yang diperoleh kelompok kami di perguruan tinggi vokasi. Beranjak dari pengetahuan yang dimiliki, kami melihat banyak adanya penyimpangan dan perilaku tidak bertanggung jawab masyarakat terhadap sikap peduli kebersihan lingkungan dari limbah-limbah rumah tangga maupun limbah industri. Dari ide bisnis yang ingin kami kembangkan, yakni di bidang kuliner, khususnya minuman dan makanan. Terdapat beberapa referensi untuk mengubah limbah yang masih layak untuk konsumsi sebagai olahan minuman. Limbah tersebut adalah biji alpukat. Dari keberadaan di Bali ternyata memiliki banyak minat, tentu menghasilkan limbah biji alpukat juga meningkat. Maka kami tergerak untuk membuat minuman berbahan biji buah alpukat. Kemudian perkenalkan kami dari tim Copycat, adapun profil dari tim kami, saya sendiri yaitu Igusti Agundia Paramita, beserta dua rekan saya yaitu Madewira Cahyanta dan Kadek Reza Ayu Permatasari. Kami dari Politeknik Negeri Bali, jurusan Administrasi Niaga. Pada kesempatan presentasi kali ini, adapun topik yang akan kami paparkan antara lain informasi produk, progres kemajuan, uraian kendala, serta desain produk. Pada topik uraian informasi produk, usaha Copycat menawarkan produk kopi bubuk yang berbahan dari limbah biji alpukat. Melihat antusias masyarakat perlahan beralih menikmati Copycat, kami ingin lebih dekat dengan pelanggan melalui manfaat produk Copycat. Setelah berjalan kurang lebih 3 bulan, kami merambah untuk menambah menu produk dan memperoleh kesempatan yang baik dapat membuka kedai atau food court dengan nama Copycat by Kamaspace di area Kuta Selatan, Badung. Copycat by Kamaspace merupakan representasi tim kami agar dapat terjun secara langsung dalam proses sebuah bisnis di bidang kuliner. Selama proses kegiatan produksi Copycat mengalami beberapa perkembangan serta penyesuaian dari produk kopi bubuk yang berinovasi pada penambahan menu, yakni minuman dan makanan siap saji. Dalam pengembangan produk ini kami menggandeng beberapa mitra yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam meningkatkan branding dan market share. Pada pengembangan produk kami membagi segmentasi pasar berdasarkan minat dan jenis minuman yang digemari. Bagi mereka yang tidak gemar minum kopi dapat memilih minuman non-kopi seperti strawberry cheese milk atau blueberry cheese milk. Kami melaksanakan proyek kolaborasi dengan beberapa mitra untuk memperkaya relasi dan membangun bisnis yang berkelanjutan, sehingga pelanggan kami tidak hanya dapat memesan minuman tetapi juga dapat memesan makanan. Adapun seperti slide berikut, variasi produk Copycat by Kamaspace. Yang pertama, kopi siap saji, ada kopi susu alpukat, kopi susu Regal Series, dan juga kopi susu gula aren. Untuk cheese milk, ada blueberry cheese milk dan juga strawberry cheese milk. Dan tentunya ada dessert, yaitu donat serta bubur lumer. Adapun variasi produk Copycat by Kamaspace antara lain kopi siap saji seperti kopi susu alpukat atau Copycat, kopi susu Regal Series, serta kopi susu gula aren yang merupakan kopi berbahan dasar biji alpukat. Kemudian ada minuman non-coffee yaitu cheese milk dengan variasi rasa blueberry cheese milk dan juga strawberry cheese milk. Dan yang terakhir, kami bermitra dengan beberapa partner seperti donat dengan red bean, kemudian bubur lumer yaitu berbahan dasar dari singkong, bermitra dengan UMKM.
Topik kedua, adapun progres kemajuan. Yang pertama adalah pelanggan. Pada aspek pelanggan dapat kami klasifikasikan berdasarkan rentang usia remaja hingga dewasa, di mana untuk minuman kopi sendiri sudah memiliki lifestyle bagi kalangan muda, khususnya remaja laki-laki. Sedangkan untuk menambah pelanggan, kami sendiri berinovasi di produk dengan berbagai makanan dan minuman non-kopi, sehingga brand kami dapat dinikmati oleh berbagai kalangan di masyarakat. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik rekan-rekan, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas subbab dari pemasaran. Pemasaran dapat kami jabarkan dalam beberapa bentuk, yakni secara digital maupun konvensional. Kegiatan pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan memanfaatkan media digital, yaitu berupa Google Site sebagai representasi menu digital yang dapat dipesan melalui Google Form. Untuk meningkatkan pemasaran, Copycat juga menggunakan jasa endorsement dari food blogger, sehingga brand kami mampu membuka pasar baru yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain hal tersebut, kami juga memasarkan produk Copycat dengan cara mengikuti berbagai event di kampus. Kemudian kami juga mengembangkan pemasaran dari mitra dengan melakukan bundling menu serta membuat menu kreasi. Kemudian lanjut ke operasional. Dalam operasional pelaksanaan usaha kami mengalami perkembangan dari segi bahan baku. Hal demikian disebabkan oleh produk kami sendiri mengalami perkembangan mengikuti pangsa pasar. Dari segi sumber daya manusia, kami merekrut konten kreator guna membantu kami untuk membuat konten semenarik mungkin untuk mendatangkan pelanggan, kemudian dipublikasikan di berbagai media sosial kami. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan dari segi finansialnya. Di mana kami seharusnya mendapatkan dana sebesar 12 juta, namun karena yang turun hanya 80%-nya, maka dana yang kami dapat hanya 10 juta. Tetapi dana bersih yang kami dapatkan setelah dipotong biaya admin bank itu menjadi Rp993.500. Berikut saya akan menjelaskan rincian anggaran yang telah kami kerjakan. Yang pertama, dari segi bahan baku. Untuk bahan baku di perencanaan kami mencantumkan sekitar Rp1.080.000, sedangkan pada pelaksanaannya kami menghabiskan dana sekitar Rp1.720.350. Yang kedua adalah alat bantu. Di perencanaan kami menganggarkan sekitar Rp6.480.500, sedangkan pada pelaksanaannya kami menghabiskan sebesar Rp3.619.000. Yang ketiga ada aspek pemasaran. Di perencanaan kita tidak menganggarkan untuk anggaran pemasaran, tetapi di pelaksanaannya kami menghabiskan anggaran sekitar Rp450.000 untuk biaya endorse. Yang keempat ada distribusi, di mana pada perencanaannya kami menganggarkan sebesar Rp1 juta, tetapi pada pelaksanaannya kami hanya menghabiskan Rp165.060. Yang kelima ada tempat usaha, di mana pada perencanaannya kami menganggarkan sebesar Rp4.500.000, sedangkan pada pelaksanaannya kami menghabiskan dana sebesar Rp681.500. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lain, di mana pada perencanaannya kami menganggarkan sebesar Rp7.100.000, sedangkan pada pelaksanaannya kami menghabiskan dana sebesar Rp3.348.000. Jadi kesimpulannya, pada perencanaan dana yang kami anggarkan itu sebesar Rp20.160.500, sedangkan pada pelaksanaannya kami menghabiskan dana sebesar Rp9.983.910. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu uraian kendala yang kami hadapi selama kami menjalankan bisnis Copycat kami. Yang pertama, kendala yang dialami pada saat produksi yaitu kami mengalami keterbatasan bahan baku.
dikarenakan bahan baku biji nangka sedang tidak pada musimnya, sehingga mengakibatkan biji nangka susah untuk didapatkan. Jikalau ada pun, harga dari biji nangka itu sendiri sangat mahal. Yang kedua, pencairan dana yang menyebabkan sempat terhambatnya kegiatan jika disesuaikan dengan timeline kegiatan dari Copycat. Dengan adanya kendala dana, kami memutuskan untuk menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum dana dari PWMV itu keluar. Lalu yang ketiga, kendala yang ketiga yaitu ketersediaan waktu dari anggota tim. Hal ini dilatar belakangi karena tim Copycat beranggotakan mahasiswa semester 7 yang hal ini menyebabkan sulitnya penyesuaian pada jam kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, kami memutuskan untuk merekrut rekan kerja lain sebagai partner bisnis kami. Baik, selanjutnya terakhir saya akan menjelaskan mengenai desain produk yang telah kami hasilkan. Yang pertama ada kopi siap saji. Kopi siap saji merupakan kopi kemasan yang siap diminum dengan bahan dasar dari bubuk kopi biji alpukat dan juga kami menghadirkan 3 varian rasa. Yang pertama ada rasa alpukat itu sendiri, yang kedua ada rasa regal, dan yang ketiga ada rasa gula aren. Untuk kopi ini kami kemas dalam sebuah botol sekali pakai dengan isian 350 ml. Untuk kopi ini juga kami campur dengan beberapa bahan seperti gula, susu full cream, dan yang lain sebagainya. Untuk varian produk yang kedua ada cheese milk. Di cheese milk ini merupakan sajian minuman yang terbuat dari susu segar dengan campuran keju, selai, dan juga jelly. Cheese milk ini memberikan sensasi kesegaran yang berasal dari susu dan jelly, sedangkan rasa manis dan gurih berasal dari keju. Untuk cheese milk ini kami memiliki 2 varian rasa. Yang pertama strawberry cheese milk dan yang kedua blueberry cheese milk. Untuk kemasannya sama seperti kemasan kopi, kami menggunakan botol sekali pakai. Lalu untuk isiannya, untuk cheese milk ini terdapat 250 ml dalam satu botolnya. Baik, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami, Copycat by Kamaspace. Atas kesalahan ataupun kekurangan yang ada, kami mohon maaf. Terima kasih.